Tuba liman yaf'aluhu dunya wa ukhran abada. Wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yasuda. Wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yasuda. Ya Rabbi nawwir qalbana bi nuri Qur'anil lala. Waftah lana bi darsi aw qira'atin turattala. Waftah lana bi darsi aw qira'atin turattala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal masjidil aqsa fabanahu sayyiduna Ya'qub. Wa ammal masjidul aqsa lanana pun utawi Masjidil Aqsa iku fabanahu mongko bangun ing Masjidul Aqsa bangun ing Masjidil Aqsa sapa Sayyiduna Ya'qub Sayyidina Ya'qub atau Nabi Ya'qub sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an bana ing dalem sakwise nyento bangun dalem sakwise nyento bangun al masjida ing masjid sapa jadduhu apa ambahe atau kakek Ya'qub kakek Nabi Ya'qub rupane Sayyiduna Ibrahimu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi arba'ina kelawan 40
apane sanatan taune. Kama kaya perkara jaa kang wis teka apa ma fi haditsin ing dalem hadis. Tumakana nuli ana apa hadal masjidu ikilah masjid. Nuli ana apa hadal masjidu ikilah masjid iku musholla panggonan salat. Iku musholla anbiya ibani Israila. Panggonan salate pira-pira nabi saking Bani Israil alaihimus salatu wassalam. Wa kana lan ana apa hadzal masjidu bijiwari buyutihim sebab membandingi atau nanggani pira-pira umahe ambiya ibani Israil. Bandingi pira-pira umahe ambiya ibani Israil. Wa raudatihimu lan tamane ambiya ibani Israil. Allati ya buyutihim wa raudatihim. Hum utawi ambiya bani Israil iku ba'da intiqalihim ing dalem sakwise ngalihe atau pindahe ambiya ibani Israil ilar rafiqi maring konco temen al-a'la kang luhur alaihimu muga tetep ing atase ambiya ibani Israil as-sholatu tawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wala yakhfalan ora samar apa anna jiwarul anbiya'i sak temene bandingi
piro-piro nabi wa ingkana lan krana ana wa ingkana lan krana ana sapa ambiya iku rafi al qadri. Rafi apa rafi'u di situ? Rafi'a ya. Luhur derajate. Rafi al-qadri iku rafi al-qadri luhur derajate aziman tur kang agung. Iku laya silu ora hasil opo jiwarul anbiya. Ini mana titiknya ini? Ila darajati karomi jiwarihi. Ila darajati karomi jiwarihi maring derajat kemuliaane, derajat mulyane bandingi Kanjeng Nabi atau nyandingi atau nanggani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayas. Lihada maring ikilah la yasilu ila darajati karam. La yasilu iku kanati iku kanati ana apa as-sholatu sholat fil masjidi ing dalem masjid fi Masjidil Aqsa ing dalem Masjidil Aqsa. Iku bi khamsi mi'ati sholatin kelawan 500 sholat fi siwahu ing dalem sakliyane Masjidil Aqsa. Minal masajidi saking piro-piro masjid. Kama waroda hadat tahdid. Kama kaya perkara, kaya makna. Waroda kang wis kelaku apa hadat tahdidu ikilah batas. Apa hadat tahdidu ikilah batas fi kulli ing dalem sekabehane fil kulli ing dalem sekabehane bihadithin kelawan hadis. Rallahu al-Baihaqi fi syu'abil iman. Rallahu ngriwayat akan ing hadis sapa al-Baihaqi Imam al-Baihaqi. Riwayatakan ing hadis sapa al-Baihaqi fi syu'abil imani ing dalam kitab Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal Masjidil Aqsa fabanahu Sayyiduna Ya'qub.
Kemarin masjid apa tuh? Haram. Sekarang Masjidil Aqsa. Yerusalem. Palestina. Masjidil Aqsa. Adapun Masjidil Aqsa babanahu Sayyidina Yaqub, dibangun oleh Nabi Yaqub. Ba'da an banal Masjidil Haram jadduhu Sayyidina Ibrahim bi arba'ina sana kama ja'a fi hadis. Bangun oleh Nabi Yaqub setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram dengan jarak 40 tahun setelah Masjidil Haram berdiri. Masjidil Haram berdiri 40 tahun, kemudian Nabi Yaqub membangun Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim itu kakek dari Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan itu ya. Jadi kakek Nabi Ibrahim punya anak dengan Siti Sarah namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub istrinya 4. Istrinya 4 Nabi Yaqub. Yang 4. Istri yang paling muda namanya Rahil. Ada 4. Ada Rahil, ada Laila, ada Zulfa, siapa lagi? 4. Dari 4 istri ini Nabi Yaqub mempunyai anak 12. Nah, 12. Nah, dari istrinya bernama Rahil ini punya anak 2 namanya Yusuf dan Banyamin. 2. Adanya Nabi Yaqub ini sudah menjadi permintaan doa Nabi Ibrahim dari dulu. Ada doanya Nabi Ibrahim meminta keturunan saleh di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Meminta keturunan dari keturunanku. Nah, soleh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, doa Nabi Ibrahim yang dulu itu dari kakeknya. Jadi wakilah, ada ulama mengatakan Nabi Ishak juga masih menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ishak lahir itu ada ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim masih umur 68 tahun. Masih muda kalau segitu. Batasannya kan umur 200. Berdoa Nabi Ibrahim pengen dikaruniai anak cucu yang soleh. Sampai begitu pun Nabi Yaqub berdoa kepada Allah supaya kebaikan kenabiannya menitis pada anaknya. Menitislah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dicita-citakan doanya Nabi Yusuf lahir tasyakuran langsung. Syukuran Nabi Yaqub punya anak Nabi Yusuf lahir langsung menyembelih 1000 kambing. 1000 kambing. Orang kaya. Nabi Yaqub ya, sudah terkenal kesabarannya, kecerdasannya, kepintarannya, akhlaknya mulia. Nabi Yaqub. Nanti dari Nabi Ismail akan turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Nabi Ibrahim punya anak satu namanya Ishak, punya satu Ismail. Dari dua anak ini keturunannya nabi-nabi semua. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Yakub mempunyai istri 4, mempunyai anak 12. 12 ini kebanyakan menghidupkan Masjidil Aqsa ini. Kemudian makin banyak. Keturunan dari 12 orang itu makin banyak. Maka 12 orang ini dinamakan Bani Israel. Bani Israel, keturunan dari 12 orang. Tuh. Kamu nanti kalau punya anak 12 ya, terus bikin buku catatan keluarga Bani Israel. Bisa. Israel. Dari keturunan 12 Nabi Yakub Bani Israel ini tidak semua jadi orang baik. Tidak semua jadi nabi. Ada yang buruk juga. Oh iya. Nabi Yakub ini kembar. Nabi Yakub ini kembar. Kakaknya Nabi Yakub namanya Ila atau Ula namanya. Jadi kembar Nabi Yakub ini. Cuman yang kakaknya ini nih agak apa ya? Dia kurang baik. Makanya nggak jadi nabi. Yang jadi nabi Yakub, kembar Nabi Yakub tuh. Tapi namanya berbeda. Kalau orang sekarang kan orang kembar namanya sama kan? Aska, Askia, Maulana, Maulani, siapa lagi? Naila, Nelly. Walaupun kembar namanya berbeda. La dan Yakub. Diintimidasi, dibully, dicaci oleh kakaknya ini. Nabi Yakub tuh dari kecil suka dibully terus. Kan kurang ajar. Maka karena kasihan, akhirnya Nabi Yakub ngeluh dengan bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Ishak. Nama lain dari kata Ishak itu adalah Israel. Israel, itu nama bahasa Suryani, maknanya Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Israel, hamba Tuhan. Tuh. Maka karena banyak diintimidasi, dibully, diejek, Nabi Ishak menyuruh Yakub kecil ini untuk mesantren. Kamu mesantren saja sana. Ke siapa? Mesantrennya di kakak dari Rahil. Rahil itu kan istri, jadi di kakak ipar. Kakak iparnya namanya Ibnu Labban. Dari Ibnu Labban ini kemudian dinikahkan jadi nabi. Itulah tuh Nabi Yakub. Memang dari keturunan nabi-nabi. Nabi-nabi terdahulu kebanyakan dari Bani Israel, dari 12 itu keturunannya. Pada akhirnya biasanya Nabi munculnya dari Bani Israel, terakhir Nabi muncul dari Bani Quraisy.
Maka orang Yahudi nggak nerima, nggak mungkin. Nabi itu dari Bani Israel, kok ini Quraisy? Nah, begitu, maka nggak menerima. Nggak menerima. Karena ya menolak. Oke ya. Kemudian Masjidil Aqsa ini karena lama kan, Nabi Yakub lama jaraknya. Kemudian diperbarui lagi oleh Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud menjadi raja di situ. Oleh Nabi Dawud diteruskan lagi, diperbarui di Mekah, tambah bagus. Oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi semua kan. Maka di Masjidil Aqsa itu banyak nabi-nabi, khususnya nabi dari Bani Israel, melakukan sholat di dalam Masjidil Aqsa itu. Sekarang dijajah, mau dihancurkan. Pun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada panggilan Isra Mi'raj dari Allah, mampir beliau. Perintah sama Allah mampir di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat. Para nabi-nabi sudah berkumpul di situ menunggu Rasulullah. Jibril berkumandang adzan. Para nabi sudah berkumpul. Nabi Muhammad datang dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram itu ketika Isra Mi'raj. Emang datangnya terakhir orang alim itu, tapi tetap berkatnya dua. Orang alim itu. Nabi Muhammad datangnya terakhir, nabi-nabi sudah dahulu sudah ada. Nabi Muhammad datang terakhir, tapi paling istimewa kan begitu. Paling istimewa. Terkenal kesolehannya Nabi Yakub ini. Nabi Yakub terkenal kesolehannya. Yang terkenalnya ya karena doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Orang soleh itu selalu mendapat doa dari orang lain. Contohnya orang soleh itu kan sholat. Di dalam sholat kita membaca loh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang soleh. Coba. Ya, orang soleh itu didoain seluruh manusia di dunia yang sholat. Kamu sholat, doain orang soleh. Jadi bertambah baik. Turun rahmat. Karena didoakan orang-orang sholat. Makanya orang yang nggak sholat itu nggak mungkin jadi soleh. Benar nggak? Nggak mungkin jadi soleh. Nggak ada doa minta kesolehan. Tapi orang yang sholat, insya Allah, walaupun dia agak bandel, kurang nurut, tapi mau sholat, suatu saat akan mendapatkan hidayah. Insya Allah. Pasti itu akan mendapatkan hidayah. Makanya jangan disepelekan sholat. Walis salih yuslihu bainallah wa bainahu bil amal salih. Orang soleh itu cirinya itu selalu berbuat kebaikan
kepada Allah, wa bainahu bil amal, dengan amal-amal soleh. Selalu berbuat baik, amal soleh. Ini soleh ini beda dengan alim. Itu. Soleh ini hubungannya lebih dalam. Hati masalahnya ini. Hati. Orang soleh itu. Karena puncak dari kesolehan adalah hatinya. Hatinya bersih. Selalu continue ingat Allah. Soleh. Orang-orang soleh itu hatinya bersih. Bukan namanya yang soleh. Ada kok namanya soleh tapi kencingnya masih berdiri. Oh, ada namanya soleh tapi nggak sholat. Ada. Ada loh. Ada ya? Tetanggamu? Ada. Namanya bagus. Tapi perilakunya tidak bagus seperti namanya. Wat usy' fi ghairi mahalli fawadulmun. Menaruh sesuatu, menyandang sesuatu tidak pada tempatnya, dia zalim. Namanya Nawawi. Kayak Imam Nawawi kan. Keren. Tapi enggak sholat. Zalim dia pakai nama Nawawi. Namanya Syafi'i. Kencing enggak cebok tuh. Pakai obat doang. Buat abid. Buat abid tuh. Nih. Tahu? Enggak tahu obat abid? Nanti ditanya ya. Kasih tahu. Goyang-goyangan doang terus disendul. Nanti di Japri ya. Langsung nggak tahu. Ini orang soleh itu begitu. Ada yang mendoakan. Layaknya Nabi Yakub yang menjadi soleh karena doanya kakeknya. Tuh. Kakekmu doain enggak? Kakeknya Yakub, Nabi Yakub, ini Nabi Ibrahim mendoakan. Doanya mustajab, doain cucunya. Jadi soleh. Jadi amal-amal yang dikerjakan orang soleh, itu amal-amal yang menyenangkan Allah, yang berbuat baik pada Allah. Ibadahnya tidak pernah tinggal, sholatnya tidak pernah tinggal. Wa yuslihu dinahu bil amal. Kemudian orang soleh itu selalu berbuat baik di dalam agamanya. Bil amal, dengan amalnya. Jadi bukan hanya dengan perkataan, dengan amalnya. Orang soleh itu perilakunya juga baik. Bukan hanya ucapannya yang baik. Orang buruk ngomong baik bisa aja loh. Ada orang tua nggak pernah sholat, terus punya anak nasihatin ya bagus aja. Kamu yang sholat ya, jadi anak soleh semoga. Nih kamu nggak sholat pengen jadi anak soleh. Hui. Kalau pengen punya anak soleh, ya orang tuanya harus soleh dulu. Begitu. Banyak orang tua yang punya impian punya anak soleh, tapi jarang ada orang tua yang punya cita-cita pengen jadi orang tua yang soleh. Yo, dengerin, ini nanti di-share ke wali santri. Kalau pengen punya anak soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Kerjakan amalan-amal orang soleh. Begitu loh. Anaknya pengen jadi soleh, titipin di pondok. Ya sudah, pasrahkan. Jangan protes. Orang soleh nggak pernah protes. Sudah tahu, percaya berarti sama pesantren, pengajarnya lebih soleh. Lu kok diprotes?
berarti dia ngerasa lebih soleh. Ya diajar sendiri saja, jangan titip di pondok. Gitu. Karena memang kewajiban mengajarkan ilmu adalah kewajiban orang tua sebenarnya. Maka di sini ini kita itu hanya membantu beban orang tuamu nanti. Beban orang tuamu. Jadi kalau di akhirat ditanya, bagaimana kewajibanmu dalam mendidik anak? Apa kau mengajari ilmu, mengajari akhlak, mengajari Al-Quran? Enggak. Lo kenapa? Saya titipkan. Loh, nanti kan diadili kan. Ustaz Jafar nanti diadili. Benar kan? Ini muridmu. Benar. Ngaji tapi ngantuk ya Rob. Gitu kan gampang itu menjawabnya. Ngantuk. Nah terus gimana? Masuk surga? Masuk surga aja lah, nggak apa-apa ngantuk juga lah. Baik banget kan Ustaz? Nggak apa-apa ngantuk juga. Nanti taruh di surga di pojok-pojokan yang ngantuk-ngantuk. Kemudian orang soleh itu yang ketiga, wa yardha linnas ma yardha li nafsihi. Melakukan apa yang diridhoi oleh manusia dan dirinya sendiri. Amal yang dia lakukan adalah amal-amal yang diridhoi oleh sama manusia. Artinya, kamu berbuat baik tidak cukup berbuat baik hanya dengan Allah, tapi dengan manusia juga. Hablum minannasnya gitu loh. Ibadah terus nggak keluar pengen jadi wali loh. Mana-mana pakai sorban, kepalanya dibuntel imamah, mana? Enggak begitu. Begitu. Berpakaian soleh kemudian merasa paling soleh itu tidak soleh. Oke. Maka dulu ada muridnya Imam Ghazali. Muridnya Syekh Hasan Al-Basri. Sudah lama ngaji dengan Hasan Al-Basri. Kemudian datang ke rumah Syekh Hasan Al-Basri, gurunya. Ini alumninya Syekh Hasan Al-Basri, sudah punya pesantren, muridnya banyak, jamaahnya banyak. Kemudian tanya, ya Syekh, aku sudah lama ikut denganmu. Engkau terkenal wali, doanya mustajab. Kok aku sudah lama mengikutimu belum seperti sampean, belum seperti Anda, Syekh. Bagaimana? Saya itu mondok sudah 3 tahun padahal, tapi nggak pinter kayak kamu. Gitu. Kok nggak pinter-pinter? Doaku nggak manjur-manjur. Kenapa ya? Kenapa nggak manjur-manjur doaku loh? Kata Syekh Hasan Al-Basri, kamu pengen tahu kenapa doamu belum mustajab walaupun kamu sudah lama ngikut saya? Ya. Kamu copot pakaianmu. Nggak usah berlebihan. Jadi murid Syekh Hasan Al-Basri ini pakaiannya pakaian yang serba wah gitu. Pakai jubah yang mahal. Sorban yang mahal. Kendaraan mahal. Tapi yang dikomentari oleh Syekh Hasan Al-Basri pakaianmu copot. Karena dengan pakaian itu orang bisa jadi sombong, kata Syekh Hasan Al-Basri. Sombong itu di dalam hati. Kalau hatinya kotor, gagal jadi soleh. Paham? Ya? Kita kan kalau pakai pakaian baru itu kan pede banget kan? Iya enggak? Nanti lihat nih hari raya nih, Idul Fitri nih. Berapa orang yang posting baju barunya.
Alhamdulillah baru pulang sholat id nih. Padahal dia haid, baru goreng peyek. Enggak sholat. Pakaian itu bisa menimbulkan kesombongan, kata Syekh Hasan Al-Basri. Bisa menimbulkan kesombongan. Kamu nggak akan kuat, saya kasih persyaratan. Kasih, insya Allah saya kuat. Nggak percaya, kuat saya. Benar sih. Kamu siap? Kasih persyaratan, siap saya. Ya sudah, kalau siap, tapi saya nggak tanggung jawab loh ya. Ya, yang penting saya jadi seperti Anda. Oke. Syaratnya satu, kamu buka jubahmu, kamu ganti dengan pakaian yang biasa saja. Pakaian seperti pengemis, yang sobek-sobek, yang lusuh. Waduh, ulama besar, kiai, punya pondok, punya santri, punya jamaah, suruh ganti pakai pakaian seperti pengemis. Yang nyuruh gurunya, ayo. Kamu siap gak? Nanti kamu soleh ini. Kamu buka pakaianmu, jubahmu diganti, sarungmu diganti. Pakai pakaian yang sobek, yang lusuh, yang kotor. Terus kamu bawa keranjang. Keranjang itu dikasih tali, kemudian kalungkan di lehermu. Kamu bawa uang yang banyak. Terus bagaimana? Kamu pergi ke pasar, kamu umumkan pada setiap orang. Siapa yang memukulmu, kamu kasih 10.000. Jadi udah ulama disuruh gurunya, suruh pakaian compang-camping, pakaiannya biasa, jubahnya. Gimana nih? Kiai diganti pakaian-pakaian biasa, kalau di pasar ketemu santrinya, ya Allah kiai, gimana tuh? Harga dirinya, kalau kamu masih merasa malu, tapi nggak malu sama Allah, gagal. Ganti. Umumkan pasar. Orang pasar, siapa yang mau memukul saya tak kasih 10.000. Nggak mungkin orang pasar kan. Masa jotos sekali dapat 10.000. Diumumin, nggak ada yang ngerespon. Ada satu. Masa. Coba iseng-iseng. Iseng-iseng jotos. Ini orang gila apa? Waras tapi bener banyak uang itu. Coba iseng-iseng. Gimana Mas? Kamu jotos 10.000. Yang bener nih. Iya. Aduh nggak enak nih. 10.000 ya. Iya. Jotos beneran itu. Muridnya Syekh Hasan Al-Basri itu. 10.000. Bener. Semua orang pasar ngelihat. Bener nih dijotos kasih 10.000. Pada ngikutin. Kroyok itu orang. Dijotosin orang. Bengep semua. Sudah berdarah, uangnya habis, bersimpuh darah. Datang ke Syekh Hasan Al-Basri. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Sudah ya Syekh. Hebat ya kamu. Gimana? Sakit saya. Nah, ketika kamu sakit, orang-orang semua memukuli kamu. Kepada siapa kamu hanya bisa meminta pertolongan? Tidak ada lagi. Tidak ada orang yang mau menolongku kecuali aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah orang soleh, itu begitu. Aku itu begitu. Kata Syekh Hasan Al-Basri. Saya itu begitu. Tidak bergantung dengan manusia. Aku selalu bergantung kepada Allah. Mau dicaci, mau dibully, mau dipuji. La yazidu wa la yaghushu. Tidak besar kepala ketika dipuji seseorang. Dan tidak apa? Tidak mengecil kalau dicaci. Biasa saja. Kamu memuji saya tidak untung. Kamu menghina saya juga tidak rugi. Ya toh? Hasan Al-Basri.
Sulit ya? Ya sulit. Ini Hasan Al-Basri ngasih pelajaran untuk menata hati. Jangan hanya karena di dalam situasi yang darurat saja kamu ingat Allah, begitu loh. Jangan hanya karena darurat saja. Di waktu yang lapang, kamu pun harus bergantung kepada Allah. Enggak usah takut. Inna awliyahu Allah la khaufun alaihim walahum la yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Oh, kok kamu sedih? Belum wali itu. Kok masih galau, masih sedih, dihina orang sedih, dicaci orang kemudian marah. Itu alamat nggak bisa jadi wali itu. Wali kelas lah bisa, paling bisa itu. Jadi nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Oke ya, nggak ada tuh santri status galau-galau begitu, nggak ada. Ya, ada nggak? Galau-galau puisi-puisi gitu, wah Nora. Jangan dilek ya, ya, nggak bisa jadi wali. Wali itu ya begitu. Selalu menebarkan kebaikan, kemudian orang yang mengikuti juga akan menjadi baik. Wali itu. Begitulah satu pelajaran di Syekh Hasan Al-Basri. Tumma kama ja'a fi hadisin. Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram 40 tahun, baru Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa seperti yang ada di dalam hadis. Hadisnya Abi Dar diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abi Dar ini tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Nabi Yakub. Nabi Yakub membangun. Terus kemudian 40 tahun setelah Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad. Ini hadis. Abi Dar bertanya kepada Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis. Tumakana hadal masjid musalla anbiya Bani Israel, dan karena Masjidil Aqsa ini adalah tempat sholatnya para nabi-nabi Bani Israel alaihimus salatu wassalam. Wa kana bijiwari buyutihim wa raudatihim. Dan Masjidil Aqsa ini berjejer, membandingi dengan beberapa rumah-rumah para nabi. Jadi Masjidil Aqsa itu ya ada rumah para nabi terdahulu di samping-samping Masjidil Aqsa tadi, rumah-rumah nabi terdahulu. Ya. Jadi nabi itu kan banyak kan, ada 124.000 nabi. Banyak. Bahkan di Mekah itu ya banyak kuburan-kuburan. Makanya kenapa Mekah itu dikatakan tanah haram. Haram itu maknanya mulia, muliakan. Karena banyak kuburan-kuburan para nabi, jangan sembarangan di situ. Ustaz aja dulunya nggak ngerti. Jadi tahadus bin nikmah. Ya kan? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ustaz dulu pernah bermimpi. Mimpi ini cerita mimpi ya. Kemudian nanti masih tanah kuburan Nabi itu. Mimpi itu datang ke Ka'bah ceritanya. Ke Ka'bah, kemudian tawaf di situ mimpinya. Kemudian melihat Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah itu semuanya kuburan. Apa? Kuburan. Lalu Ustaz ini bertanya kepada kiaiku. Kiai yang ahli tafsir mimpi.
dan punya Kiai Hikmah yang ahli tafsir mimpi. Yai, misalkan panggilnya Yai kalau sama beliau. Yai, mau tanya, kalau bahasa Jawa kromo kan, badhe tanglet nyuwun pirsa, kan gitu kalau bahasa halusnya. Badhe nyuwun pirsa. Lopo? Bermimpi begini bla 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 bla. Kemudian saya melihat banyak kuburan di sekeliling Ka'bah itu. Kemudian aku bertemu Yai di situ. Itu apa ya? Bagus. Nah, gitu. Loh, tapi saya melihat kuburan banyak banget. Kemudian saya ziarah di situ. Lalu Yai tersenyum. Ja'far, di sekeliling Ka'bah itu semuanya sebenarnya makam. Banyak makam-makam para nabi terdahulu di situ. Makanya orang haji itu harus hati-hati. Hatinya harus bersih, perilakunya harus bersih. Karena di bawahnya ada kuburan para nabi. Hati-hati toh. Begitu. Beliau bilang begitu. Oh, tandanya apa ya? Sudah, barokah. Bilang gitu aja. Sudah, barokah. Tak doain kamu bisa haji. Begitu. Amin, gitu aja. Pokoknya nggak boleh ceritaan. Nanti saja. Kata beliau. Ya sudah, nggak usah maksa-maksa. Yang penting dari situ ketika Ustadz tanya dapat pelajaran. Oh, ternyata banyak makam para nabi di sekeliling Ka'bah ini. Termasuk di Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa, di samping-samping sekitar Masjidil Aqsa, ini adalah rumah-rumah para nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu. Nah, makanya jadi mulia. Seperti apa kemuliaannya? Oh, ya nanti. Ada pahala yang berbeda juga. Kayak kemarin Masjidil Haram, karena ada Nabi pernah sholat dan bersampingan dengan rumah Nabi. Sholat di situ seperti 1000 rakaat. Terus kemudian sholat di masjid apa tuh? Masjid Nabawi 100.000. Ada keunggulan pasti. Di mana ada orang soleh itu keunggulan. Makam itu Masjidil Aqsa karena pernah ada orang soleh, ada para nabi, maka jadi berbeda. Kan? Loh, masjid yang pernah didekatin wali saja masjidnya rame, ya kan? Masjid Sang Cipta Rasa, Sepuan, pernah sholat di situ kan? Dulu kan? Itu masjid yang dibangun oleh para wali. Rame nggak? Rame, terbesar Masjid Keramat. Atas perintah Sunan Gunung Jati, desainnya itu yang menyusun Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu murid dari Sunan Gunung Jati. Itu desainnya. Para wali-wali pernah sholat di situ, maka jadi rame itu. Itu baru wali, belum nabi. Belum nabi. Ini nabi. Kalau wali saja bisa diambil barokahnya, banyak orang yang berbondong-bondong datang ke situ. Ini lagi masjid-masjid yang pernah dibangun para nabi. Lebih berkah. You understand? Allati hum ba'da intiqalihim ila rafiqil a'la. Mereka nabi setelah berpindah ila rafiqil a'la, berteman dengan yang luhur, yang maha luhur, alaihi wassalatu wassalam. La yakfa, tidak samar, tidak ragu. Anna jiwarul anbiya, karena tidak samar. Anna jiwarul anbiya wa in kana rafi'ul qadri. Mereka bertetanggaan, para nabi-nabi bertetanggaan di Masjidil Aqsa itu. Wa in kana rafi'ul qadri adiman, dan mereka sungguh tinggi derajatnya dan agung. La yasilu ila darajatil karami jiwari.
Para nabi-nabi terdahulu tidak bisa mempunyai derajat yang lebih mulia kalau tidak bersanding dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihada kanatis sholatul masjid, maka karena itu sholat orang yang berada di masjid itu, orang yang berada di Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ati masajid. Mendapatkan 500 sholat satu rakaat dikasih pahala 500 sholat. Berbandingnya fi siwal masajid, berbanding dengan masjid selain Masjidil Aqsa. Kama warada hadat tahdid, seperti keterangan atau makna yang sudah berlaku, yang sudah dibatas-batasi fi kulli bihadisin, dalam semua hadis itu mengatakan seperti itu. Rawahu al-Bukhari fi Syu'abil Iman. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, termaktub dalam kitab namanya kitab Syu'abul Iman. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Di dunia Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.